Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang saya beri judul Antara Dosa dan Pendosa. Puji nama Tuhan, berbicara tentang dosa, pasti kita semua sebagai orang Kristen sudah sangat paham jelas apa yang dimaksud dengan dosa. Dosa adalah tindakan memberontak ataupun melanggar perintah dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita semua tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tanpa dosa. Namun, karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah, apa yang telah Allah perintahkan, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun, oleh karena kasih karunia Allah, Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus seluruh dosa umat manusia, dosa dunia. Sehingga bagi barang siapa yang mengakui dan menerima Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia akan beroleh pengampunan dosa dan menerima kemuliaan Tuhan kembali dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam dunia ini ada dua tipe manusia, yakni orang percaya dan juga orang yang belum ataupun tidak percaya, ataupun kita bisa sebut seorang pendosa. Puji nama Tuhan, kita akan melihat sebuah kisah seorang pendosa dalam Alkitab dan apa yang harus menjadi respon kita. Kita akan belajar apa yang menjadi respon kita terhadap orang-orang yang demikian dari kisah ini. Sama-sama kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai 4. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 4 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, puji Tuhan, seperti yang kita sudah baca, ini adalah kisah di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang dan membawa seorang wanita yang kedapatan berzina kepada Yesus dan meminta pendapat kepada Yesus tentang hal itu ataupun dengan tujuan menjebak Yesus. Dan memang dalam tradisi orang Israel maupun perintah yang dituliskan oleh Musa dalam hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina haruslah dirajam sampai mati. Puji Tuhan, bila kita baca kisah ini secara keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa ada dua respon yang berbeda dalam menyikapi seorang pendosa. Dan hal inilah yang akan menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan melihat respon yang pertama, respon ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita semua. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Tentang hal itu? Ya, di sini ahli Taurat dan orang Farisi menyikapi tindakan yang dilakukan wanita itu dengan ingin menghakiminya dan melempari perempuan itu dengan batu. Dan sama seperti yang mereka lakukan, hal ini jugalah yang banyak terjadi di lingkungan gereja pada saat-saat ini. Ketika diketahui ada seorang pendosa yang datang ke gereja, kita nggak tahu apa menjadi latar belakangnya. Mungkin dia seorang pencuri, kita nggak tahu. Mungkin dia seorang narkobaan, pelacur atau apapun. Ya, ketika orang-orang yang demikian datang ke gereja, apa yang menjadi respon dari orang-orang gereja? Yang sering menjadi respon orang-orang gereja itu apa? Yakni menjauhi, mengata-ngatai, menghakimi, dan masih banyak lagi. Banyak diantaranya mereka ataupun banyak diantaranya merasa bahwa dia yang sering ke gereja ataupun dia yang sering melayani Tuhan adalah yang paling suci dan melupakan bahwa sebenarnya pun dia pernah jatuh ke dalam dosa namun beroleh kasih pengampunan Allah kembali. Dan yang kedua, kita akan melihat respon yang kedua, yakni respon dari Yesus. Dalam ayat yang ke-10 sampai 11 saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan.
Dari respon Yesus ini kita dapat melihat bagaimana Yesus mempraktekkan hukum kasih dan memberikan contoh kepada kita semua. Yesus tidak menghakimi perempuan itu karena dosanya, tetapi bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa. Hal itu dibuktikan dengan Yesus mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak kompromi akan dosa yang dilakukan oleh perempuan itu. Dan Yesus memberikan kesempatan kedua kepada perempuan ini dan hidup benar dan hidup dalam jalan Kristus, yakni jalan kebenaran. Dan hal inilah yang sepatutnya kita praktekkan, kita contoh sebagai orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita, kekristenan kita zaman sekarang ini. Satu hal yang harus kita mengerti adalah, satu hal yang harus kita ingat, kita orang percaya ini adalah orang yang pernah melakukan dosa, dan mungkin dulunya kita hidup dalam dosa. Namun kini kita telah hidup dalam kasih Kristus. Karena apa? Karena kita telah menemukan jalan yang benar. Sedangkan mereka pendosa ataupun orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, adalah orang-orang yang masih hidup dalam kehidupan lamanya, dalam kehidupan masa lalunya. Orang-orang masih hidup dalam dosa dan belum menemukan jalan yang benar untuk berubah dan hidup dalam jalannya Kristus. Dan sehingga apa? Sehingga itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, yakni merangkul mereka, bukan menjauhi mereka, bukan menghakimi mereka, bukan untuk mengata-ngatai mereka. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah merangkul para pendosanya, mengasihi pendosanya. Tapi bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Yang jadi tugas kita adalah merangkul mereka, menunjukkan dan menuntun dan juga membawa mereka kepada jalan Kristus, sampai mereka bisa merasakan dan hidup dalam jalannya Kristus dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa yang dahulunya mereka lakukan. Sehingga dengan demikian kita telah menyelamatkan jiwa orang tersebut dan Tuhan disenangkan melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jauhi dosa dan jangan kompromi dengan dosa, tetapi tetaplah kasihi mereka pendosa yang jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka dapat merasakan dan hidup dalam jalannya Kristus, sehingga mereka dapat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini, dan sama-sama kita akhiri renungan kita ini dengan bersatu dalam doa. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami agar kami sebagai orang-orang percaya, kami harus hidup dalam kasih dan menerapkan kasih dalam kehidupan kami, agar kami menjauhi dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Namun biarlah kami tetap terus mengasihi mereka yang melakukan dosa, yang pada saat ini masih melakukan dosa, dan menuntun mereka kepada jalan-Mu yang benar Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.